Halo teman-teman, ini ceritanya kita mau naik gunung. Berhubung gunungnya Gunung Asepan yang katanya cocok bagi pemula, kita akan melakukannya. BTW itu adalah Gunung Karang. Kita sedang menunggu teman kita. Mungkin mereka sedang di Alpa belanja-belanja aksesoris untuk logistik pendakian. Saking lamanya mereka nggak datang-datang, kita memutuskan untuk menyusulnya kembali. Haha. Akhirnya kita memutuskan untuk menyusul mereka, dan ternyata dugaan kami benar. Mereka habis dari Alpa untuk menarik itu aja. Dan di depan itu Gunung Karang, saya ulang kembali, dan di samping kanan kita adalah Gunung Pulosari, ya tertutup kabut dan bertopi. Mungkin ini adalah musim penghujan, jadi ya harap maklum. Tujuan kita ke gunung juga mau hujan-hujanan sama menikmati kabut. Anjay. Nah, ini dia rekan kita untuk pendakian kali ini. Kukira mereka adalah laki-laki, ternyata perempuan. Saya juga kaget karena leader kita tidak memberitahu dari awal siapa rekan kita akan mendaki bersama. Oh ya teman-teman, jangan kaget untuk pendakian kali ini, karena saya sendiri pun ikutan kaget kok tiba-tiba ada di pos 3. Tidak memberitahu tentang simaksi, tidak memperlihatkan suasana base camp ataupun selfie permulaan pendakian. Ya, saya sendiri pun menyadari hal itu adalah kesalahan bagi saya. Mohon maaf ya. Nah, ini dia sebelum pos 3-nya. Kita sambil istirahat sejenak, menunggu rekan-rekan kita yang memang mereka menyukai pendaki yang santai, yang sering disebut pendaki santuy lah ya. Kita ambil menikmati suasana di sini. Ya gimana, masih canggung gitu ngobrol sama orang baru ya. Di pos 3 ini kita bisa banyak melakukan hal yang kita inginkan, bisa bersantai-santai, bisa minum es teh jus, bisa makan gorengan, bisa turu, bisa selonjoran, karena di sini juga enak buat area camp, tenda-tenda, dan udah dipapas-papas itu sama anak buahnya Abah Umar, dan dikenakan biaya 20.000 per tenda kalau mau nginep ya. Oh iya guys, tadi juga tuh kita belum menjelaskan tentang simaksinya. Kita di base camp Abah Umar dikenakan biaya 20.000 untuk satu orang, itu pun plus parkir kayaknya ya. Ya udah itu, sisanya ya buat jajan itu logistik. Jadi bawa uang 100.000 pun kalau mau tektok ya insya Allah orang Serang mah orang Banten, orang Pandeglang khususnya. Kalau dari jauh ya paling buat bensin gitu doang. Banyak orang yang mengatakan Gunung Asepan lah gunung yang paling view-nya terkeren di antara dua gunung yang ada di Banten. Selain itu di Gunung Asepan juga menyediakan trek-trek yang subhanallah bisa dirasakan untuk pendaki pemula maupun yang berpengalaman. Lanjut, setelah kita melewati pos 3 dan ternyata pos 4 kita lewatkan begitu saja. Enggak ini sebelum pos 4. Ini batu sebelum pos 4. Nanti pos 4 ya kayaknya pos 4 enggak sempat direkod soalnya agak lumayan badai. Jadi kita lanjut terus. Dari pos 4 kita melakukan pendakian yang sebenarnya boleh dibilang kita menemukan bonus, yaitu jalan yang melandai. Namun
landai pun ada konsekuensinya, yaitu kanan dan kiri kita jurang. Selain itu, kita dihempas oleh angin-angin yang cukup lumayan kencang, sehingga kita harus fokus dan terus berhati-hati, karena jika kita terpeleset sedikit, kita akan mengakibatkan kefatalan, entah itu fisik ataupun mental. Kabut semakin menebal, entah ini pertanda hujan atau memang siklus cuaca di gunung memang tidak terprediksi. Intinya kita tetap fokus dan tidak berpikiran macam-macam agar perjalanan kita lancar sampai tujuan, dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan pernah terjadi. Anjay. Sesekali kita memikirkan hal-hal buruk, entah itu pohon yang tumbang ataupun ranting-ranting yang bisa menyangkut di sepatu atau kaki kita. Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari sebuah pendakian. Bukan hanya sekedar mendaki di suasana dingin ataupun hujan yang kelihatannya memang syahdu, namun ada banyak juga resiko-resiko yang harus kita hadapi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ya safety kita harus memadai dan perlengkapan kita harus cukup untuk meminimalisir sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Mikirin turun. Bang, agak anjay. Yo, udah sampai lah. Aduh, parah ya. Aduh. Enggak. Oh, iya ya, nyangkut. Bentar. Dah. Pohon baru. Siap. Syahdu bukan? Mungkin yang orang lain pikirkan adalah ketika hujan enak rebahan di rumah, menikmati makanan hangat, bakso, ataupun cemilan-cemilan lainnya sambil nonton TV atau anime, film-film yang mereka inginkan. Padahal mah enakan di rumah. Ngapain coba? Naik-naik gunung, hujan-hujanan. Apa yang diambil hikmahnya? Dijadiin pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran hidup. Tapi bagi kami sebaliknya, kita menginginkan hal-hal yang berbalik
kita ingin suasana yang berbeda. Dari nikmatnya hujan turun, kita ingin menikmati jatuhnya menyentuh tubuh kita, yang seolah-olah itu adalah nikmat yang Tuhan berikan kepada makhluknya. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Hai Allah. Ah, ya Allah, tolong. Selamat ya. Oke teman-teman, untung sekali di tim kita tidak ada yang namanya Agus. Oi. Saya yang ditolongin. Tolong aku. Tai. Terus kami menghela napas sejenak karena di depan kita masih ada banyak tanjakan-tanjakan yang sangat terjal. Tanjakan yang menuju puncak itu sangat berbahaya, teman-teman. Bukan hanya akar-akaran yang diinjak merosot saja, namun tanjakan ini kemiringannya menyentuh 90 derajat. Sering orang menyebutnya tanjakan Wayahe karena agak mirip-mirip tanjakan yang ada di Bogor, yaitu Gunung Salak, dan sangat cocok untuk pemula. Tapi ini versi lightnya. Ada beberapa trek yang sama, hampir mirip dengan trek ini, namun kita tidak bisa merekodnya karena kondisi sangat hujan deras dan alat kami tidak secanggih mereka. Ohoi. Landai matamu. Apanya yang landai? Coba trekking pulana papat ki. Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bisa nih. Duh guys, ketindih trekking pool tangan budur. Gusti, udan menaik gunung. Ini umah enak turu golongan, pemandangan laka, kabut iya. Kami seraya mengucap syukur alhamdulillah bisa sampai sejauh ini, walaupun memang banyak hambatan-hambatan yang kita tidak pikirkan. Melihat kondisi di puncak sangat sedikit mengkhawatirkan. Melihat pelang-pelang bendera yang tadinya tersusun rapih kini terkena badai dan hanya puing-puingnya saja. Semoga kedepannya bisa teratasi oleh kita semua. Intinya jangan buang sampah sembarangan.